mana ini sebenarnya adalah tugas dari teman-teman CGP untuk mengimbaskan kepada teman-teman lainnya untuk tentang budaya positif, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan materi atau pengalaman atau berbagi praktek baik dari teman-teman CGP dalam kegiatan ini. Terlebih dahulu kita buka dulu ya, biar tidak kelupaan bukanya. Kita buka dulu acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah tentunya sangat bersyukur ada calon guru penggerak di sekolah kita, di mana calon guru penggerak ini nantinya akan memberikan praktek baik kepada kita di sekolah. Karena ada beberapa peran juga dari guru penggerak nantinya. Di antaranya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Nantinya setelah dalam hal ini Pak Oo Arianto dan Ibu Yola Nita Septiana akan menjadi guru penggerak, diharapkan nantinya bisa menjadi penggerak di sekolah kita yang akan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah kita sehingga sekolah kita lebih bersinar. Ya, Bapak Ibu? Ya. Nah, untuk hari ini nanti akan beberapa waktu ke depannya akan dilalui dan akan diisi langsung oleh Ibu Yolanita dan Pak Oo. Mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Yang baik silahkan diambil, yang kurang baik silahkan memberikan masukan kepada beliau berdua, sehingga diharapkan kegiatan ini akan ada manfaatnya untuk hari ini dan ke depannya. Atas nama sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanita Septiana dan Pak O Arianto sudah mau mengikuti program guru penggerak ini. Dan sekarang ini sudah masuk bulan keberapa ini? Bulan keempat ya untuk pendidikannya. Tinggal 2 bulan lagi karena beliau mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Itu adalah hal yang luar biasa, di mana di dalamnya para CGP ini benar-benar ditempa oleh materi penugasan, dan itu tentunya memberikan kesan tersendiri pada para CGP. Dan harapan sekolah Bapak Ibu yang lain juga nantinya bisa mengikuti program guru penggerak ini. Mungkin hanya itu untuk kesempatan ini. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, kalau ada yang benar sesungguhnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan. Oke, untuk acara pembukaannya udah official ya, sudah resmi dibuka. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya untuk inti aja ya, langsung aja kita ke inti acara untuk penyampaian langsung hasil demonstrasi dan apa namanya koneksi antar materi mengenai modul 1.4. Tapi Boleh saya izin ya, izin dulu ya. Siap. Silakan dilanjutkan. Terima kasih kesempatannya Bunda. Semangat ya Bapak Ibu. Saya mau berkelana dulu ke sesuatu. Jadi nggak enak sama bos saya. Siap bos. Sejadian Assalamualaikum. Jangan lupa dokumentasi. Pak O, bisa nggak saya pakai ini? Bisa pakai kabel itu. Iya, saya udah nonton. Tapi saya nggak pakai ini. Coba ini. Udah pakai ini. Aktifin ini. Catherine. Iya, aktifin. Aktifin. Ya. Koneksinya. Nah, ini sih. Hotspot ya. Aku nanya. Aktifkan hotspot. Udah? Hotspot saya tuh nggak kedipet di sini. Nggak kedipet. Nggak bisa deh ini as. Atau di ini aja. Di download pakai ini aja. Mohon maaf Bapak Ibu ya, masih terkendala teknis.
bisa membantu kami dalam menyelesaikan program guru penggerak. Namun demikian, harapannya apa yang kami lakukan hari ini dalam bentuk tugas diseminasi dan pengimbasan tentang modul 1.4 tentang budaya positif ini bisa kita jadikan acuan untuk melangkah ke depan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Karena sesungguhnya sekolah itu tempat kita untuk membangun sebuah kebudayaan yang positif, apalagi guru gitu. Dan tentunya ini semuanya harapannya ke depan semua anak-anak kita itu memiliki sebuah keyakinan tentang kebajikan universal yang kita sepakati dalam program sekolah penggerak, yaitu namanya program kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Nanti kenapa itu disebut sebagai kebajikan nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita sampaikan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat segalanya kita diberikan kesehatan, keselamatan sampai hari ini bisa beraktivitas. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang tentunya tidak lebih-lebihnya kita berterima kasih kepada beliau karena sudah memberikan kita petunjuk, kemudian kita dibimbing untuk menjadi orang yang terus lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan materi pertama tentang budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang kita bahas di dalam materi 1.4. Yang pertama itu nanti akan dibahas tentang disiplin positif yang pertama dan nilai-nilai kebajikan universal. Boleh nggak saya izin berdiri? Karena duduk dengan berdiri itu dia nggak ada bedanya masalahnya. Jadi kemudian itu yang pertama, jadi ada 6. Kemudian yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi kalau biasanya kita mengenal itu paling hanya motivasi dan hukuman atau penghargaan. Tetapi sekarang kita tambah dengan namanya restitusi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang senior sudah hafal apa itu restitusi. Kemudian yang berikutnya itu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang sampai hari ini mungkin belum ada di sekolah kita yang di kelasnya membuat sebuah keyakinan kelas. Yang ada itu hanya peraturan kelas. Jadi nanti kita akan, kalau bahasa sasarnya kita adop antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apa sih bedanya, apa untungnya, apa lebihnya dan apa kurangnya. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kita bahas tentang setiap kegiatan orang atau setiap aktivitas, setiap apa yang atau perilaku orang itu punya motivasi. Motivasinya salah satunya tentunya untuk memenuhi tentang kebutuhan dasarnya. Salah satu misalnya ada anak bolos, itu jangan-jangan dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi. Ada anak tidur, mungkin dia sedang menginginkan terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Anak yang berkelahi mungkin juga memenuhi itu. Nanti kita lihat apa sih kebutuhan dasar, sehingga kita bisa memahami anak itu sepenuhnya. Kemarin kan ada kasus yang berkelahi, kemudian satu guru ngomong ini, kemudian yang kedua ini dengan persepsi masing-masing. Nah, dengan nanti yang kami sampaikan ini mudah-mudahan kita punya pandangan yang sama bagaimana menangani kasus, menangani masalah, sehingga kedepannya kita memiliki budaya yang positif. Anak-anak tidak ada yang lagi berkelahi bukan karena takut hukuman dan sebagainya, tetapi karena memang keyakinannya. Yang kelima tentang restitusi 5 posisi kontrol. Saya pernah ngobrol sama teman-teman tentang ini, yang PPL mungkin juga pernah. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Ini
memiliki posisi top manager yang bisa dilakukan oleh guru untuk membangun sebuah budaya positif. Seandainya 6 ini kita kuasai atau kita bisa kerjakan, insya Allah sekolah ini akan memiliki budaya positif yang bisa nantinya membuat kita untuk berpikir terus lebih baik setiap harinya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Jadi latar belakangnya, seorang guru itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, itu tentunya tugas seorang guru. Kemudian, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal. Setiap orang menganggap sesuatu yang benar, yang diyakini benar itu secara keseluruhan. Bukan hanya tadi, misalnya guru A mengatakan itu benar, tapi B tidak. Nah, keyakinan universal ini atau budaya positif ini nanti akan menjadi keyakinan kita bersama. Satu sekolah itu mengatakan A ya A, B ya B. Jadi tidak ada lagi guru yang membela anak si A salah, tapi yang lainnya mengatakan dia benar. Itu sudah salah di situ tentang budaya. Kemudian yang berikutnya, budaya positif dapat terwujud ketika terjadi perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita sudah akan meninggalkan namanya stimulus respon. Contohnya tadi ada gambarannya, kalau anak kita berikan hadiah sehingga dia mau belajar, ternyata hadiah itu bisa menghukum anak. Jadi hadiah itu ternyata dalam teori budaya positif itu salah. Karena kalau kita tidak berikan hadiah, nanti anaknya tidak mau melakukan apa-apa. Tapi yang kita inginkan, kalau dia melakukan sesuatu yang baik itu memang betul-betul dari dalam dirinya, menumbuhkan keyakinan atau tadi kebajikan universal atas dirinya. Selanjutnya, ini kita ambil satu dari Dr. William, ini seorang pendidik juga. Ini ada beberapa kesalahan tentang makna dari kontrol. Jadi ada ilusi bahwa beberapa ilusi yang sebenarnya kita anggap benar. Tetapi dari hasil penelitian Dr. William Glasser ini itu salah. Ada berapa? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita merasa bahwa kita guru itu mampu mengontrol murid. Jadi anak kita suruh duduk diam, rapi, dan seterusnya. Padahal itu tidak pernah terjadi. Kalaupun anak yang kita suruh untuk duduk diam, itu sebenarnya karena dia sedang menyerahkan dirinya untuk kita kontrol. Tapi setiap orang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Misalnya Bu Siti Zahra coba, kalau Bu Siti Zahra genggam tangannya coba kuat-kuat. Ya, kuat terus. Kemudian yang sebelahnya coba. Ibu coba pertahankan, dia berusaha untuk membuka tangan ibu. Coba buka tangannya. Ya, genggam. Ayo. Ya, buka sekuat-kuatnya. Gak bisa, gak bisa. Apa yang terjadi? Kira-kira ada nggak bisa menjelaskan kenapa tangannya Bu Siti Zahra nggak bisa dibuka? Karena kuat. Terus kenapa Mbak Sil? Bu Novia kenapa tidak bisa membuka? Karena belum sama paham. Jadi ini ada permainan sebenarnya, genggam tangan dan membuka genggaman tangan. Jadi sebenarnya siswa itu seperti genggaman ini. Kapanpun dia mau dikontrol sama orang lain, misalnya buka. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia tidak akan bisa dikontrol sama orang lain. Anak-anak yang susah diatur itu, dia sedang tidak mau dikontrol oleh gurunya. Tetapi anak-anak yang mau diatur itu sedang menyerahkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Makanya itu sebenarnya sebuah ilusi. Kontrol itu bukan guru yang mengontrol, tapi siswa itu mengontrol dirinya. Kan kita punya persepsi kalau misalnya kita sedang mengajar, kemudian ada profesor yang mengajar. Tapi kan yang tergantung siapa yang mau belajar itu yang paling penting kan, bukan siapa yang mengajarkan. Anak-anak gerung mau belajar ke Unram atau mau ke SMA 1 Mataram, ya percuma kalau dia hanya datang ke sana tapi tidak mau membuka dirinya untuk belajar. Jadi harus muncul dari dirinya.
ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi, penguatan itu ada dua, ada namanya reinforcement positif, reinforcement negatif. Penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu, kalau menurut Dr. Bidarte itu mengatakan gini, kalau kita anak-anak yang sudah suka belajar, kita tambahkan tugasnya tambah sulit, maka dia tambah semangat. Tapi ada anak yang ditambahkan tugasnya tambah malas. Kemudian yang kedua, reinforcement negatif. Penguatan negatif itu bukan maksudnya kita kasih hukuman, tapi anak-anak yang sudah motivasi belajar sudah mulai menurun, kita kurangi tugasnya, dia mulai semangat lagi. Jadi reinforcement itu penguatan. Kayak kalau di iklan look sabun, orang sudah kenal semua, tapi iklannya nggak pernah berhenti. Itu penguatan supaya itu terus terjaga. Tetapi itu tidak penting sebenarnya, itu hanya ilusi kalau menurut Dr. William. Jadi yang penting itu anaknya sendiri, tetap pada kontrol diri yang paling penting. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau orang kita buat dia bersalah, misalnya ada yang anak-anak misalnya bolos, terus ketemu sama kita, dan kita menganggap diri kita baik sama anak itu. Soalnya kita mengatakan, nah coba jangan gitu, kalau ada Pak Guru nggak usah bolos, izin aja. Kan kasihan Pak Guru nanti kalau misalnya ditegur sama kepala sekolah, ya misalkan Pak Guru, masa kamu nggak kasihan? Atau misalnya kita memotivasi anak, coba kalian lihat orang tua kalian, betapa susahnya dia cari uang, terus kalian begini terus main-main, uangnya buat pakai rokok, beli rokok. Itu membuat anak merasa bersalah, seolah-olah kesalahan orang tuanya yang menderita itu karena si anak ini yang beli uangnya pakai rokok gitu. beli rokok pakai uang jajannya gitu. Padahal orang tuanya itu seolah-olah bagus, tapi ternyata itu salah juga gitu. Bukan salah, kurang tepat gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terjadi. Biasanya kita juga sama anak-anak sering. Anak-anak kita paksa. Tetapi ini jangan nanti kemudian dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Ini menurut versinya Dr. William Glasser. Memang semua namanya pendapat itu selalu bisa debatable. Jadi kita hanya bagaimana kami mengimbaskan supaya kita lebih punya banyak ring pengetahuan untuk sama-sama bisa memutuskan sesuatu itu dengan banyak pengalaman. Kalau kita hanya punya satu cara saja, takutnya ya stuck nanti. Jadi semua orang yang berbeda dengan kita anggap salah. Bu Yola nanti di pas yang mau dibahas, dikat ya. Ini aja, soalnya saya mau kayak filosofi kayak Oh iya, nanti Bu Yola bagian. Oke, ini kayaknya kalau yang teori kita lewati. Ini tadi yang stimulus respon. Kita mulai ke teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama menurut kita. Makanya anak kita anggap sama semua. Jadi kebutuhannya. Ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Kalau kita tanya cita-cita saja juga berbeda. Pasti kebutuhannya juga berbeda. Yang mau jadi polisi, mau jadi dokter pasti beda. Yang mau jadi dokter kalau belajar kimia sama saya enak, biologi enak. Tapi yang mau jadi polisi, gak-gahan, apalagi menjadi tentara. Cuek aja, paksa juga gak pakai ilmunya Pak Guru nanti. Kan susah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang kita punya perspektif masing-masing. Dan ini seterusnya, Bapak Ibu nanti kayaknya saya akan share materi ini ya buat kita supaya tidak terlalu, terutama ini yang masih muda-muda. Ya. saya ini. Ya. Nah, kita singkat aja. Oke, ini nanti. Oke. Ini makna disiplin. Jadi yang kita sering katakan disiplin, kalau disiplin ternyata berbeda Bapak Ibu ya. Dalam bukunya Restituting School Discipline ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin namanya disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau seolah-olah kita kan kalau mengatakan disiplin soal aturan dan hukuman, pelanggaran dan denda.
itu soal disiplin. Tapi di sini sebenarnya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Nah, disiplin atau murid pengikut. Jadi disiplin itu seolah dikatakan sebagai murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi tidak sembarangan. Karena jadi murid itu kenapa Pak ada yang ngikuti gurunya, kenapa ternyata dia kadang-kadang kalau dia senang sama gurunya dia ikut sama guru si A, tapi sama si guru B dia jahat. Ada nggak yang gitu? Banyak ya? Terus kemudian guru yang diikuti itu seolah-olah dia sudah benar. Padahal bisa jadi dia merusak namanya budaya sekolah. Dia merasa disenangi sama muridnya, tetapi guru yang lain menjadi tidak disenangi. Artinya tidak membuat anak menjadi meyakini secara keseluruhan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Saya ambil bagian yang terakhir saja. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu apa itu? Jarwanya Nora mung lepasing pangreh ning uga kuat-kuat amandiring triangga. Saya juga agak bingung kalau bahasa yang kali kayak gini sudah, meskipun seorang Jawa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kurikulum merdeka mengharapkan siswa kita itu menjadi merdeka. Dia tidak harus diminta untuk belajar untuk bisa belajar, tetapi dia tanggung jawab bahwa dia belajar itu untuk dirinya dan dia tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi karena anak kita datang ke sini nggak mau belajar, nah tugas kita itu seperti apa nanti? Nanti di akhir kita akan lihat nilai kebajikan. Nah ini yang tadi nilai kebajikan yang universal merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau dia baik secara umum ya itu namanya nilai kebajikan. Kemudian ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, ini yang akan kita capai dalam kurikulum merdeka. Nilai-nilai kebajikan pelajar Indonesia itu namanya profil pelajar Pancasila. Semua organisasi ternyata punya nilai kebajikan. Yang di sini kita sebenarnya sudah punya beberapa, namanya keyakinan sekolah, cuman kita tidak pernah baca. Ada tulisan-tulisan di sekolah-sekolah ini yang kita sering lihat, namanya aku malu, budayakan rasa malu, aku malu datang terlambat. Tapi itu ternyata cuma slogan saja yang tidak pernah kita baca pun mungkin tidak pernah. Tanya tuh di tangga itu ada, ya bola ya, itu bola yang nempel kayak. Kemudian yang pertama, ini profil pelajar Pancasila mungkin tidak perlu saya bacakan karena semua sudah hafal. Pertama yang muda-muda, ya Mr. MJ, hafal kan? Nah sekarang sudah lihat, nggak usah dihafalkan, kan bisa kita baca. Oke, selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga menurut si bacanya apa? Diana Gosen. Yang pertama, ternyata memotivasi orang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita guru sering, jadi kalau kita misalnya datang terlambat, supaya kita merasa nyaman masuk, kita cari pintu yang paling nyaman. Atau kita melakukan sesuatu, kita mengajar karena kita takut dihukum, nanti rapot gurunya jelek, itu hukuman. Jadi kita masih melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, atau supaya kita merasa nyaman. Saya ikutlah kelompok si A, kelompok si B, hanya menginginkan supaya kita nyaman saja. Hati-hati, ya. Kita mungkin sering begitu berteman karena supaya kita merasa nyaman saja, bukan dari hati ke hati. Tentunya kalau yang ini pertemanan ini tidak sama kayak saya seperti Bu Siti Zahra. Ya, kita berteman bukan karena itu kan ya? Kami berteman sudah sejak tahun 2007 ya, 2003 sampai sekarang ketemu di sini. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang terjadi untuk anak-anak kita. Kadang-kadang nilai itu
bukan dianggap sebuah capaian, tetapi kadang-kadang dianggap sebagai hadiah, sebagai penghargaan. Jadi setelah dia dapat nilai, dia tidak tahu ilmunya masih melekat atau tidak. Sering kan kita apalagi kalau kita kuliah dulu dapat nilai A ya A, tapi kalau ditanya ilmunya udah lupa. Itu susah. Nah, kemudian nanti kita diskusikan soal penghargaan, karena penghargaan ini ada dua posisi. Ada penghargaan itu dibolehkan, ada tidak. Kapan dibolehkan dan kapan tidak dibolehkan. Jadi kalau di kelas itu hindari namanya memberi imbalan ke siswa. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan soal Pak Guru kasih 10.000? Tambah Pak, tambah. Kalau ditambah 20.000 baru dikerjakan. Besoknya silakan kerjakan tugas. Ada uangnya Bu? Pasti nanya. Kalau nggak ada uangnya cuek lagi. Tapi kita senang kadang-kadang. Ada beberapa guru kan kita terbiasa senang gitu. Dia anak antusias. Cuma sebatas itu saja, tidak sampai akhir. Nah, kita berharap motivasi anak kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau anak mau menjadi baik, dia harus betul-betul tahu bahwa dia ingin menjadi baik. Dan dia melakukan sesuatu itu karena keinginan sendiri. Jadi kalau misalnya kita naik motor pakai helm, itu bukan karena takut polisi, bukan takut ditilang. Tapi kita yakin bahwa helm itu bisa mengamankan kita pada saat kita kecelakaan. Itu namanya keyakinan. Dia menghargai dirinya. Bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tapi memang dia sadar betul helm itu harus menjadi bagian dirinya untuk keselamatannya. Sama kayak kita misalnya Bapak Ibu kalau kita mengajar itu bukan karena supaya dilihat kepala sekolah. Kalau begitu enak saja dari ruang guru kita lewat aja depan kepala sekolah, ketok, pas kepala sekolah lewat kita ngajar. Kan gampang. Kepala sekolah lihat, iya Pak, oh ngajar itu. Tiap hari kita lewat depannya gitu. Dari muka itu ya. Ya kan sama seperti itu. Harapannya kita ngajar saja. Kalau kita terlambat saja. Kita nggak usah perlu cari alasan misalnya, saya terlambat tadi sedang sibuk. Nggak usah, biarin aja. Kalau kita dihukum ya dihukum saja. Karena memang itu nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan ya kita jelaskan. Kalau tidak diterima ya sudah, itu kan urusan pimpinan. Kita tidak perlu harus menunggu-nunggu untuk bela diri. Oke, masing-masing punya posisinya. Hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukum, hukuman, atau konsekuensi. Namun ada satu cara yang jarang dilakukan, yaitu sebuah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi restitusi ini cara terbaru, sebenarnya lama, yang bisa kita terapkan untuk menghindari kita melakukan sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman sama konsekuensi sudah paham ya? Jadi kalau hukuman itu kalau ada anak melakukan salah, kita langsung hukum tanpa lihat aturannya. Dia datang terlalu pusat 10 kali, itu hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya kan ada aturan siswa terlambat dapat poin 5 atau dapat poin 10, kemudian dia harus diskorsing. Nah itu konsekuensi sesuai dengan aturan yang ada. Nah kalau restitusi beda. Panjang nih bahasanya. Restitusi proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak salah, kita perbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau ada anak bolos, sudah digunjing sama kelasnya, sama teman-temannya, bagaimana kita mengembalikan mereka dulu di kelas itu supaya mereka diterima dulu di kelas itu. Kemudian sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia ingin memperbaiki dirinya lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak itu kalau dia salah, dia harus pertama menyadari kesalahannya. Kemudian dia tahu apa yang dia langgar. Kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya dengan caranya sendiri. Jadi setiap anak punya cara berbeda untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau anak bolos, sekarang bagaimana misalnya kamu sudah salah, kamu sudah bolos, kira-kira apa yang kamu bisa berikan untuk bisa menutupi kesalahanmu atau memperbaiki kesalahanmu. Jadi anak yang menyelesaikan sendiri. Ini nanti coba kita terapkan di gerung. Pasti banyak yang tambah bolos ya. Orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena di sini kayaknya kurangnya literasi ya. Jadi di SMA 1 Gerung analisisnya 3 bulan di sini. Itu yang pertama, anak-anak itu
karena literasinya kurang, maka kalau tidak boleh dikatakan lebih negatif, dia lebih mengutamakan libidonya. Jadi antara berpikir masa depan dengan berpikir tentang perkembangan ya, kalau biologi ya. Perkembangan ini genetiknya, dia lebih mengarah ke genetiknya. Jadi anak-anak datang ke sekolah, ini mungkin ada beberapa siswa itu datang itu hanya yang pertama bagaimana dia menarik perhatian lawan jenisnya. Dia tidak mempersiapkan dirinya dari rumah itu untuk mempersiapkan bagaimana dia belajar. Karena sudah tertutup, kalah masa depannya itu cita-citanya dengan keinginan seksualitasnya, perkembangan kelamin sekundernya, yang cewek-cewek make up, kemudian sudah, jadi dia tidak mempersiapkan bukunya, tapi yang dia siapkan badannya. Sehingga di kelas nggak akan mungkin kita bisa belajar, karena anak-anaknya nggak siap untuk belajar. Dia siapnya ada guru baru, dan sebagainya. Ya, cowok juga gitu kan, sudah mulai ini yang cowok-cowok. Karena kalau sudah SMA, karena banyak anak buah saya juga pacaran sama anak kelas 12 dan sebagainya. Ya itu gambarnya, supaya kalau yang sesuai. Tapi kita maklum perkembangannya, kita nggak bisa hindari. Saya nggak bisa menolak untuk tidak mengajar di sini kan, ya sudah kita ngajar, tapi kita harus maklumi itu. Kemudian ini ada kata dihukum oleh penghargaan. Ini ada seorang ahli, agak kontroversial. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum orang kalau kita beri penghargaan. Jadi mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita memberikan anak penghargaan, ternyata bisa menghancurkan motivasi dia belajar dari dirinya. Lama-lama dia belajar itu karena penghargaan. Jadi karena motivasi yang kedua itu, bukan karena keinginannya sendiri untuk menjadi dirinya lebih baik. Kita menghukum anak karena kita menghukum potensi dia menjadi orang baik. Sederhana sebenarnya. Apalagi kalau diminta dihargai, misalnya, Bu Yola ini baik orangnya, hanya Bu Yola saja yang didengarkan, yang lain enggak banyak ya. Anak individu apalagi tuh. Oke, ini dampak negatif dari penghargaan. Yang pertama, berpengaruh pada secara jangka pendek dan tidak jangka panjang. Jadi penghargaan itu hanya pada saat kita kasih penghargaan, tapi besoknya kalau tidak ada penghargaan dia udah turun lagi motivasinya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau ada anak kita kasih penghargaan, temannya yang lain tidak ada penghargaan, hancur, bisa minder. Besoknya dia aja, gitu. Dia kan malas dan tambahin gitu. Musuhin, oh dia aja misalnya main bola itu kita enggak gitu. Oh, jadi itu kira-kira bisa merusak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya kadang-kadang kan kejar-kejaran dapat hadiah. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sudah pasti. Kalau ini terutama Mr. MG ini, ya. Jadi kalau tidak dari hati bikin karya seni susah ya. Kemudian penghargaan menghukum. Yang tadi menghukum yang tidak dapat dan seterusnya. Dia dihukum tidak bisa bekerja tanpa penghargaan. Dia punya potensi pinter, tapi karena udah terbiasa dengan penghargaan, kalau nggak ada penghargaan dia malas. Mau apa? Mau main bola? Mau lomba enggak? Enggak, kita main aja. Malas ah. Pas ada lomba, berapa hadiahnya? Itu yang ditanya duluan. Berapa saya dibayar? Itu duluan. Ya kan ada kalau udah mulai hebat-hebat tuh kayak gitu. Nah, wani piro. Kemudian membunuh motivasi dari dalam diri yang tadi. Kita menipu aja kalau nggak ada penghargaannya, karena udah terbiasa dengan itu. Nah, untuk siswa kita harapkan sudah tidak lagi seperti ini, harus meyakini dirinya akan kebutuhannya. Nanti ada namanya KSI akan kita sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Itu kompetensi sosial dan emosional. Jadi kami jadi guru, kita jadi guru besok itu ternyata sedikit mengurangi tugas guru BK. Karena kita semua guru ini yang paling sering berhadapan dengan anak-anak di kelas. Guru BK itu kan kalau ada masalah berhadapan. Kita yang paling sering berhubungan, jadi kita mengontrol diri. Kemudian restitusi, ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini sudah kita lewati. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin. Yang pertama,
ada 11 ini. Saya izinkan saja sampaikan. Oke, nanti saya jadi ini restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ini intinya. Jadi tadi dia berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini dia merupakan tawaran bukan paksaan. Bagaimana kita menawarkan anak supaya dia bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Tapi kita tidak paksa. Kamu harus misalnya berdiri atau misalnya kamu besok harus membuang azan misalnya 10 hari. Misalnya ada anak yang ketahuan tidak sholat zuhur berjamaah 5 kali. Kamu tidak sholat, kata guru agamanya. Berarti besok kamu harus azan selama 5 kali zuhur dari Senin sampai Sabtu. Itu bukan pilihan, tapi itu paksaan namanya. Kalau bisa nggak kamu azan? Kira-kira kalau kamu azan 5 hari bagaimana? Kita tawarin, bukan kita paksa, beda. Jadi ternyata bahasa itu sangat penting. Bahasa itu sangat penting. Kadang-kadang kan guru menganggap sama maksudnya, padahal hanya meminta sholat, tapi pilihan bahasanya berbeda. Besok yang masih muda-muda harus sering-sering buka kamus bahasa Indonesia supaya kita punya pilihan kata. Keyakinan kelas yang ini, keyakinan kelas atau sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif di kelas sekolah, maka kelas atau sekolah perlu memiliki keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh seluruh warga sekolah terlebih dahulu. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku dan seterusnya. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang yang memotivasi seseorang dari dalam. Jadi bukan peraturan. Berbeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi ini lebih abstrak, lebih bisa dibilang lebih normatif. Bisa seperti ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya datang 15 menit, itu aturan. Tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak, masuk sesuai belajar sesuai dengan waktunya. Jadi lebih umum. Tapi itu kita yakini semua sekelas. Menghargai bapak dan ibu guru dan teman-teman. Umum. Tetapi kalau ada misalnya temannya yang misalnya pas gurunya sedang menjelaskan dia ngomong, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas karena tidak menghargai orang yang berbicara. Tidak dibuat aturan perinci. Yang teriak di kelas dihukum sekian dan seterusnya. Tapi ini keyakinan yang kita bangun. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang kita yakini dan seterusnya. Oke, itu ada 7 mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Tidak mungkin kita bahas satu persatu, tapi intinya tadi bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan yang rinci. Kalau itu hanya keyakinan secara umum, sholat tepat waktu misalnya, seterusnya. Kebutuhan dasar manusia yang tadi di awal kami sampaikan, bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mudah-mudahan yang di sini ini hadir betul-betul karena ini memenuhi kebutuhan haus akan informasi. Ya, bukan karena dipaksa, karena Bu Yola tadi teriak-teriak di ruang guru, ayo Bapak Ibu, nggak apa-apa, awalnya di teriak-teriakin nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti setelah ini tidak merasa rugi lah, tidak merasa terpaksa di sini. Oh, ternyata ada positifnya ini. Setiap kegiatan yang terpaksa itu cari celah untuk membenarkan supaya kita dapat hikmah. Kadang-kadang kan kita sudah terpaksa gondok terus marah-marah, pulang nggak dapat apa-apa. Ya, alhamdulillah ada penjaga bonusnya. Malu saya jadinya kalau jajan cuma gitu. Boleh? Ya. Itu protes implisit. Oke, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Jadi kadang-kadang mungkin kayak anak yang kelahi kemarin yang melarikan diri, mungkin dia sedang survive, lari kemudian ke ruang guru untuk mempertahankan hidupnya. Tapi yang paling utama lah, kan kita boleh kadang-kadang kalau di agama pun kita boleh melakukan kejahatan yang paling jahat di saat kita betul-betul satu-satunya cara untuk bisa bertahankan hidup adalah itu. Kita boleh membunuh saudara sendiri kalau di dunia ini tinggal berdua dan tidak ada makanan dan hanya kita bisa makan teman kita atau saudara kita. Itu boleh. Iya kan? Itu ada di filmnya juga. Yang kalau nggak salah
kasih sayang dan merasa diterima. Jadi kadang-kadang anak manja-manja, kemudian dia suka kesana kemari di kelas, bolak-balik ke temannya, gangguin. Mungkin dia sedang ingin diterima sama semua temannya. Nah, cari perhatian dan sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Setiap kita itu ingin kita bebas. Cuman kadang-kadang kita pura-pura untuk bisa dikontrol sama orang lain. Kita kan takut, ingin kita ngajar itu tidak harus ada kepala sekolah gitu. Bukan karena takut kepala sekolah gitu. Kita ingin bebas nih ngajar sama saya gitu. Tidak harus ada kurikulumnya. Cara saya ngajar begini. Pasti ada dalam benak kita ingin mengajar seperti itu. Dan semua manusia seperti itu. Kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Siapa sih nggak mau senang gitu? Anak-anak kita juga demikian. Kadang dia main bola, karena dia ingin kesenangannya itu terpenuhi. Kalau bapak ibu larang anak-anak main bola dengan cara bapak, mungkin dia akan tidak suka dengan kita dan bukan menyelesaikan masalah. Makanya kita cari cara-cara restitusi itu untuk menyelesaikannya. Kemudian kebutuhan dan kekuasaan. Ada anak-anak yang suka membuli itu karena dia sedang menjalankan ini. Dia merasa berkuasa. Supaya di kelas itu dia merasa paling hebat. Jadi anak-anak tidak perlu tahu sebenarnya ini, tapi kita guru harus tahu. Kadang-kadang anak kan ngerasa Bu Yola itu baik, Bu Situ itu baik, Bu MJ itu baik. Padahal kita sedang memperlakukan mereka dengan ilmu kita gitu. Kadang-kadang anak-anak kan merasa ngeremehin gurunya, ya culun guru itu, kita main bola aja nggak dilarang gitu. Mereka nggak tahu bahwa kita punya ilmu untuk menangani seperti itu gitu. Tapi jangan kemudian kita dianggap culun tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ada cara-caranya, pendekatannya dan seterusnya. Jadi biarkan kadang-kadang kalau kita mengajarkan ada yang menilai kita, oh bapak itu begini ngajarnya, biarkan saja. Yang penting bapak ibu kalau mengajar itu didasari atas pengetahuan dan seterusnya. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan tentang segitiga restitusi dan sebagainya oleh Bu Yola. Ya, nanti ini bisa share materinya lengkap sampai terakhir. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia gurunya yang menangis tapi anaknya yang menjadi bersalah gitu kan. Kan sering gitu. Oh, gitu. Ada merasa teman, syukur Pak Guru sadeki. Si dia coba salahin, wah beli blok katanya. Ngerasa jadi teman gitu. Kemudian pemantau ini yang kemudian harapannya semua masalah itu kita selesaikan dengan cara yang paling bijak, yaitu sebagai seorang manajer. Oke, untuk itu kita akan perhatikan video ini ya. 5 posisi kontrol yang jelas nyebutnya. Iya, ketawa. Di situ nggak ada suaranya? Ada, kecil ya? Hah? Kecil ya? Apa pelajarannya? Oke. Bisa ya? Dikit ya? Maksimal itu. Gimana ya dari suaranya? Salah. Kayaknya udah masuk ke bawah. Super ya. Contohnya nih, misalnya kasusnya ini ada anak datang terlambat.
Dihukum dengan kata bodoh, salah. Tapi mukanya ibu ini udah salah sebenarnya ya. Dari ekspresi. Menakutkan. Tapi yang tulis meja gitu. Nggak ada langsung. Sedikit sekali. Itu nggak ada aturan yang mengatakan harus lari 5 lapangan. Maunya guru kan yang menghukum, itu namanya posisi penghukum. Tuh. Menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman verbal, kata-kata, dan fisik. Lari, lapangan malumba. Lapangan banana. Nah, ini dampaknya, murid bisa dendam sama kita jadi guru. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang kita ambil. Jadi guru itu berat ternyata ya. Posisi pembuat merasa bersalah nih. Sama kasusnya, Cuman beda cara. beda cara perlakuan. Penanganan. Makanya guru itu bunglon. Bisa jadi jahat. Dan bahasnya. Pelajaran sekarang. Apa pelajaran? Kimia. Oke. Ya. Lanjut. Orang salah udah saya kasih tahu. Kelas 11. Ya? Oh ya kelas 11 kirain yang 10-11. Kelas 11 bukannya ini, bukain seri. Oh ini aku. Lihat nih, lihat. Tuh bawa tuh. Nah. Dia Bawa dimarahin Bu Eko ini pas nih. Fitria. Fitria. Bapak dimarahin Bu Eko kayak gini. jadi kalau dia Fitria. terus dia seolah Fitria yang pertama bukan sekolah. Soalnya Anaknya mungkin dan ibadah. anaknya yang dianggap yang salah. Guru dihukum gara-gara dia gitu. Yang disalahkan siswanya tanpa sadar ya. Memberi rasa bersalah. Bu Fitria itu. Bu siapa? Bu Fitria. Oh gitu. Ih, kamu nggak boleh. Sudah mulai kalian punya gambaran siapa guru yang begini. Saya juga gitu Pak Guru. Ya kan? Kita dasarnya kita itu. Nanti Pak Guru setelah ini sampaikan sedikit kesimpulannya. Apa sih dampak secara umumnya? Ini di luar konsep, yang penting kita dapat informasi lengkap baik siswanya maupun gurunya. Nggak masalah. Supaya nanti siswanya baik-baik semua nak turun. Kasihan kalau sang guru lagi capek. Kita sudah jadi gurunya untuk belajar kan. Ya. Ini posisi teman nih. Ketawa. Guru yang menjadi teman. Nggak ada guru sebagai musuh. Nggak ada guru jadi Katanya musuh. saya sama guru. Bu Fitria. Itu yang dendam itu. Untuk Bu Fitria. Sasaan. Cieru sama ini berantem. Baik. Tuh. Terus saya Sibuk kamu masuk aja. Buat ini ya. Ngomong Bu Eko buka Bu Fitri katanya. Aneh aja. Jangan sebut pres, tidak pernah terlambat. Disiplin. Larinya lebih kenceng ya. Jadi Zohri ya. Ini biasanya guru paling baik menurut siswa. Iya. Ya, Merasa disayangi. Saya dibelai gitu. Pak Makanya Mahar. banyak guru yang paling sering mengambil posisi ini. Pak Mahar. Paling banyak. Pak Mahar. Dan penghukum ya. Pak Mahar. Tapi kadang-kadang anak-anak kita di sini, teman-teman kalian itu kalau udah dianggap gini kurang ajar. Karena udah terlalu dekat, akhirnya gurunya kata, katanya ini. Ya, over jadinya karena dia tidak tahu posisi. Guru tahu tapi siswanya nanti kelewatan jadi. Nih, identitas. Ini masih dorongan eksternal, jadi bukan dari hatinya dia berubah saya. Dia sangat tergantung sama yang itu, ibu
Ini berarti kita masuk ke posisi yang keempat, pemantau atau monitor. Konsekuensi itu nih dengan kasusnya yang sama. Kalau ini enggak sih, kan dikata aja. Nah, bagian yang ada apa namanya layar yang terbaca tuh, kalau baca berita tuh, running web gitu ya. ya pokoknya di depannya kan baca berita tuh kan apa gitu. Baterai lo. Astaga, astaga, astaga. Lagi dua ya. Oke, nanti saya akan kirimkan ini link dari saya. Oke, jadi itu. Jadi intinya yang paling bagus itu yang pertama posisi penghukum, kemudian posisi membuat rasa bersalah itu memberikan identitas negatif sebenarnya, ya. Memberi identitas negatif, kemudian dia hanya menyebabkan orang berubah itu karena motivasi eksternal. Ya minimal kalau menjadi guru itu kita memposisikan diri minimal sebagai teman pemantau atau kalau bisa itu sebagai manajer. Meskipun sebagai teman itu tadi masih motivasinya motivasi eksternal, tapi kalau pemantau itu bisa juga menimbulkan motivasi intrinsik, termasuk juga yang sebagai manajer. Tetapi kalau mau melatih diri anak dari dalam diri itu betul-betul harus dari manajer. Jadi ada 5 posisi itu. Makanya kita harus belajar, terutama ini yang guru-guru yang baru atau calon-calon guru ini luar biasa sebenarnya. Karena kalau di kampus kita kan terlalu plek sama teori-teori, tidak ada. Besok harapannya sih kalau mau sekolah jadi guru itu kayak dokter gitu. Jadi kayak perawat. Mereka kebanyakan di lapangan kan. Prakteknya banyak. Harusnya satu teori membuat soal langsung praktek, bantu guru buat soal. Makanya dulu zaman saya kuliah itu di IKIP itu selalu ada namanya SMA Lab, SMP Lab. Jadi memang khusus tempat praktek. Nah lucunya malah sekolah-sekolah negeri, universitas negeri itu nggak punya lab. Dokter punya lab, tapi kalau di FKIP misalnya di Benak, dia nggak punya lab tempat mengajar. Yang ada labnya lab penelitian. Ada SMA labnya sekarang. Micro teaching namanya. Nah, kalau di teaching kan semua teman-temannya di kelas tuh. di kelas. Kok kita dulu di PG Micro itu ada. Ada ya, masuk ya. Kalau dia sekolah yang atas, kalau yang S1 Saya FKIP. FKIP, tapi dia jalurnya yang khusus ya, yang IQ-nya di atas 200 dulu. Itu mah Ada ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Saya dengan Yola selaku CGP sudah difasilitasi untuk memberikan materi atau mengimbaskan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Harapannya apa yang kami sampaikan ini kita jadikan renungan, kita jadikan bahan acuan. Kalau bisa kita bisa terapkan tentunya untuk membuat budaya diri kita menjadi budaya yang positif di diri kita dulu. Kemudian kalau kita bisa lakukan, kemudian bisa kita tularkan ke semakin banyak orang, anak-anak kita, guru-guru kita yang lain. Semoga SMA 1 Gerung ini betul-betul punya budaya positif. Artinya tidak ada lagi satpam yang harus menghukum, tidak ada lagi Bu Wadiah yang harus berdiri, tidak ada lagi guru BK dan guru piket. Semua kita sadar kalau bel kita masuk dengan keyakinan sendiri. Kalau keluar main kita di luar semua main-main. Itu kan butuh budaya atau keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau itu belum muncul, jadi budaya positif itu bisa dibilang sebuah ketidakmungkinan, betul ya? Kemustahilan. Tetapi makanya ini paling baik harapan kami bisa kita tularkan ke banyak orang, kita sampaikan ke banyak orang. Karena bukan hanya untuk sekolah, untuk lingkungan, tapi juga untuk pribadi dan lingkungan keluarga kita. Jadi bagaimana nanti
adik-adik kita yang belum menikah, yang sudah mulai pacaran itu harus punya keyakinan pacaran yang sehat itu seperti apa, bersekolah yang cerdas itu seperti apa, menjadi aktif di ekskul dan OSIS itu bagaimana. Itu punya triknya sendiri. Jangan sampai ikut OSIS, ikut ekskul, tapi dengan alasan itu melupakan pelajaran. Setelah 3 tahun baru sadar temannya yang lain yang ikut ekskul dapat perguruan tinggi yang bagus, dan ikut ekskul ternyata merasa dizolimi sama sekolah. Kan saya sudah bawa nama sekolah baik-baik, sudah punya penghargaan, kok saya nggak bisa dikasih nilai bagus. Akhirnya kecewa. Kadang-kadang kalau kecewa mendapatkan krisis motivasi dan hati itu menjadi rusak seterusnya. Percuma saya besok kalau saya jadi orang baik, toh juga saya tidak dapat apa-apa. Itu kadang yang terjadi. Makanya kita perlu pendewasaan. Nah, yang siswa-siswa ini perlu, apalagi mahasiswa ini, kadang-kadang nasib itu berbeda. Kita punya IP tinggi, belum tentu nasib kita sebagus yang IP-nya rendah. Ya, tapi jangan berkecil hati. Tuhan punya cara yang jauh lebih baik dari apa yang kita tahu. Laksanakan, cuma satu, budayakan diri untuk tidak pamrih. Kita belajar untuk cari PNS, kita belajar untuk melakukan kebaikan. Enggak, jalin aja kebaikan-kebaikan itu. Tuhan lebih tahu apa yang akan dikasih buat kita. Ya, yang jelas Tuhan itu selalu pengabul doa. Berdoa saja, jangan pernah berharap sama orang lain, sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa. Saya punya case, Pak. Ya. Dulu saya ngajar kayak ini ya di pondok. Saya ketemu sama salah satu guru. Lah, apa sih doa kamu setiap selesai sholat? Saya sempat iseng doa, Pak. Ya Rob, jangan berikan aku rasa bosan belajar. Terus saya nggak bosan-bosan belajar, Pak, sampai saat ini. Serius. Saya sampai saat ini doanya, ya Allah jangan berikan aku rasa bosan untuk belajar. Bayangin ya, saya kan umurnya udah berapa? 31 masih kayak gitu ya. Iya, lebih tua 3 tahun dari saya. Banyak duanya. Oke, kadang orang-orang jangan kan di sekolah ya, di rumah gitu sampai komen nggak bosan ya, satu nge-review jurnal ini, satu nge-review ini, gimana ya. Benar, ternyata kalau otak tidak bekerja itu sel-sel saraf yang enggak ini bekerja. Benar, setidaknya malah saya kalau dalam diamnya saya selalu voice, yang jadi voice jadi kata-kata. Kayak saya dapat ide, sebelumnya ide di sana. Oke, kadang suami saya bilang, gak bosan apa ngerjain jurnal. Itu kayak jadi suatu kebutuhan. Mungkin kalian berpikir gini, apa sih jurnal buat ini? Nanti baca abstraknya aja jadi. Oh enggak, saya punya trik khusus yang tidak banyak orang yang tahu cara supaya kita dapetin inti dari jurnal itu. Malah saya tularkan ke anak-anak. Minimal itu jurnal internasional otomatis berbahasa Inggris. Karena apa? Interaksi dari kita, terutama di Indonesia, kalau sudah tahu jurnal ini, aneh, iya, padahal jurnal bahasa Inggris itu belum tentu juga sebagus jurnal Indonesia. Cuman kita budayanya itu yang nggak bisa diubah. Makanya sekarang kalau karena kalian lagi ini ya, ngejar ya, namanya proposal, seminar proposal, ada yang seminar proposal sekarang ya, ada seminar hasil. Doanya satu aja, jangan berikan rasa bosan untuk menjalani aktivitas ini. Berikan apa yang terbaik. Jangan pernah berdoa, ya Allah aku pengen IPK saya 3,99. Belum tentu sesuai dengan ikhtiar kalian. Maksa banget, tapi ikhtiarnya itu zong apa ya? Tapi harus diluruskan ya, jangan kemudian kalian berdoanya seperti itu, maksudnya tiba-tiba kalian nggak wisuda belajar aja S1 gitu kan. Susah. Mau 7 tahun di O terus. Jangan. Benar itu. Kadang yang IPK-nya bagus belum tentu bisa sejahtera. IPK-nya yang ini belum tentu bisa dikatakan down banget. Memang benar. Di IPA 1, IPA saya dulu kan di sini, saya kan alumni. Kalau saya tuh benar-benar yang namanya, kata orang pintar, itu saya bisa aja. Nah, karena terlalu ambis, kadang aku harusnya tuh kok dapat ini. Sampai dia itu ambisnya sesuatu tapi nggak dapat, itu jadinya zong sampai sekarang. Sebenarnya kita harus punya plan.
sesudah plan B. Tapi sebelum kalian mau melakukan sesuatu, buat plan. Kadang menurut orang itu kayak mustahil ya Pak ya. Tapi kalau saya yang orang sih melihatnya terlalu sistematis, ya bodo amat lah gitu. Perlu buat ngukur kemampuan ini juga. Saya juga nggak pernah merasa kayak saya udah berada di posisi ini, saya harus lebih begini. Maksudnya kayak menyombongkan diri, maaf saya lebih sombong mungkin daripada mungkin saya Maksudnya saya sombong, saya enggak. saya masih belajar kok sama kayak kalian. Maka dari itu saya udah punya tekad. Kalau masih ada beberapa lagi pembelajaran yang harus saya tekuni, saya akan ikuti. Memang benar, doa itu kayak melekat dalam diri saya kok. Kita nanti berdua. Jadinya sharing to caring ya, sharing to caring. Ya. Semua Jadi, kita sukses bersama. Untuk motivasi kita, terutama yang ya kami menganggap tidak terlalu tua lah, cuman lebih senior dari kalian yang jadinya sharing nggak apa-apa ya. Jadi jangan jadikan ini kemudian cerita bahwa yang di depan terlalu sombong untuk ya kebetulan saja sih kami boleh sombong karena kami lebih duluan hidup dari kalian. Jadi kalau kalian duluan mungkin saya yang di situ kemudian menceritakan pengalaman yang belum kalian lalui. Artinya kan usia di sini paling tua paling kan 30 tahun yang paling tua dari kalian. Berapa? Saya 30, dia 31. Bohong, Jadi kemudahan. artinya ya seperti itulah. Cuman kadang kita gini, kalian jangan sampai gagal. Sukses itu menunggu kalian gagal dulu. Katanya kan kegagalan itu adalah kesuksesan tertunda. Tapi kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang, kita nggak perlu gagal kan? Ya sukses saja. Yang penting sebenarnya kita planning, kayak katanya Bu Yola itu apapun kita planning. Apapun hasilnya itu kan ada quote-quote anak sekarang itu, hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Yang sering salah disebut sama anak-anak. Anak-anak protes, Pak salah, itu usaha tidak mengkhianati hasil. Enggak. Jadi yang akan muncul belakangan itu tidak pernah berkhianat sama apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi dia tidak pernah mengkhianati apa yang kita usaha. Kalau kita baik usahanya pasti baik hasilnya. Jadi hasil itu yang sebagai akibat tidak pernah mengkhianati usaha. Jangan salah ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Gimana kita tahu dia tidak mengkhianati hasilnya belum ada. Jadi setelah kita tahu. Jadi ikhtiar itu tidak pernah dihianati oleh hasil. Oke, kita tutup dulu nanti kalau sharing-sharing yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas nama Bu Yola dan saya sendiri. Kami sampaikan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal perilaku kami yang kurang berkenan dan kata yang mungkin tidak seharusnya kami sampaikan di depan Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya. Jadi itu semuanya memang atas dasar kekurangan kami berdua, dan kalaupun ada sesuatu yang baik mohon dipilih, dipilah mana yang bisa untuk bisa dikerjakan, untuk bisa di-sharing atau untuk dijadikan bahan perbaikan diri kita masing-masing. Dan itu semuanya datangnya tentunya dari Tuhan Allah SWT yang maha benar dan maha segalanya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opa, minta Ya,